Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Novika Ade. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perhitungan harga pokok produk berbasis volume. Nah, yang pertama ada pemilihan tingkat kapasitas. Pemilihan tingkat kapasitas pabrik diperlukan sebagai dasar perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Terdapat 4 jenis kapasitas, yaitu yang pertama kapasitas teoretis, kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Langsung saja masuk ke penjelasannya. Kalau kapasitas teoretis disebut juga kapasitas ideal atau kapasitas umum. Kalau kapasitas praktis, kapasitas setelah mempertimbangkan hambatan-hambatan internal perusahaan seperti pekerja sakit, rusak, pekerjaan berjasa, dan juga tarif cuti. Kapasitas ini disebut sebagai kapasitas perhitungan biaya overhead pabrik karena harus sulit dicapai. Terus selanjutnya ada kapasitas normal. Kapasitas normal ini adalah kapasitas yang mempertimbangkan hambatan internal dan eksternal. Contohnya seperti ada libur nasional dan turunnya permintaan produk karena krisis ekonomi. Terus selanjutnya ada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah di mendatang, misalnya tahun depan, karena perhitungan kapasitas ini bersifat jangka pendek. Selanjutnya ada departementalisasi pabrik. Departementalisasi pabrik adalah proses pembagian pabrik menjadi beberapa departemen, di mana biaya overhead pabrik akan dibebankan kepada tujuan pembagian pabrik tersebut. Departemen pabrik ini dibagi menjadi dua, yaitu departemen produksi dan departemen jasa. Kalau departemen produksi ini contohnya seperti departemen pembuatan lot dan departemen pengembangan bahan. Kalau departemen jasa contohnya seperti pembangkit tenaga listrik, bengkel, dan sekretariat. Memberikan jasa kepada departemen produksi dan departemen lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurisa akan melanjutkan materi dari Windy Novika. Kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah perhitungan harga pokok produk berbasis volume. Langkah-langkahnya tersebut adalah: yang pertama, mengidentifikasi departemen produksi dan departemen jasa serta cost driver-nya. Langkah pertamanya adalah mengidentifikasi departemen yang terdapat di pabrik untuk menentukan departemen produksi dan departemen jasa serta cost driver-nya. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya dan biaya sumber daya yang digunakan oleh setiap departemen serta cost driver untuk biaya tidak langsung departemen. Mengidentifikasi sumber daya yang digunakan oleh setiap departemen adalah: setelah departemen produksi, departemen jasa, dan cost driver diidentifikasikan. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi sumber daya yang digunakan oleh setiap departemen. Tujuan identifikasi sumber daya yang digunakan oleh setiap departemen dengan tujuan agar biaya yang dibebankan ke departemen adalah biaya untuk sumber daya yang benar-benar dikonsumsi oleh departemen yang bersangkutan. Yang selanjutnya, menentukan biaya sumber daya
yang digunakan. Setelah sumber daya yang digunakan oleh masing-masing departemen ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan biaya untuk masing-masing sumber daya yang digunakan karena setiap sumber daya memiliki biaya seperti beban perlengkapan untuk sumber daya perlengkapan, beban penyusutan mesin untuk sumber daya mesin, beban listrik untuk sumber daya listrik, beban penyusutan gedung pabrik untuk gedung pabrik, dan beban gaji supervisor untuk sumber daya supervisor. Besar biayanya itu sumber daya yang dapat diperoleh dari buku besar perusahaan. Yang selanjutnya mengidentifikasi biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Untuk keakuratan perhitungan anggaran biaya di masing-masing departemen, biaya sumber daya perlu dikelompokkan menjadi biaya departemen dan biaya tidak langsung departemen. Yang ketiga, mengumpulkan data kapasitas cost driver pada awal tahun. Setelah driver diketahui, perlu ditentukan kapasitas untuk masing-masing cost driver. Kapasitas cost driver diperoleh departemen-departemen terkait pada awal periode akuntansi. Data yang dikumpulkan adalah jumlah JKL, jumlah JM, jumlah pekerjaan, jumlah KWH, taksiran BBB, dan jumlah luas lantai untuk masing-masing departemen. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan, akan dilanjutkan oleh Saudari Karmila. Kepada Saudari Karmila dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari penulisan. Yang keempat, menyusun anggaran biaya overhead pabrik untuk setiap departemen. Anggaran biaya overhead pabrik disusun untuk departemen produksi dan departemen jasa. Anggaran biaya overhead pabrik untuk setiap departemen tersebut perlu diklasifikasikan menjadi biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Anggaran biaya langsung departemen perlu dapat disusun secara mudah karena biayanya masing-masing departemen. Sedangkan sebaliknya, biaya tidak langsung departemen perlu dialokasikan masing-masing departemen dengan menggunakan cost driver. Nah, biaya tidak langsung departemen masing-masing departemen sebagai berikut: ada beban listrik, ada beban penyusutan gedung pabrik, ada beban gaji supervisor, dan mengklasifikasikan biaya overhead pabrik menjadi variabel atau menjadi biaya tetap. Tujuan untuk mengklasifikasikan biaya overhead pabrik menjadi biaya variabel atau biaya tetap untuk memudahkan dalam estimasi biaya atau pengendalian biaya overhead pabrik tersebut. Apabila terjadi selisih, tentukan apakah selisih tersebut disebabkan oleh perbedaan biaya atau biaya variabel pada umumnya. Nah, biaya ini tetap sulit dikendalikan oleh manajemen karena ini sebagian besar berkaitan dengan penyediaan kapasitas. Baik ada aktivitas operasional maupun tidak ada, biaya ini akan tetap terjadi. Oleh karena itu, selisih biaya overhead tetap disebut juga dengan selisih tidak terkendali.